Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu bersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, membersihkan hati dan pikiran menjadi sangat penting untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Alkitab sebagai sumber kebenaran dan hikmat dapat menjadi pedoman bagi kita dalam membersihkan hati dan pikiran. Dengan berpegang teguh pada Alkitab, kita dapat memahami bagaimana Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya membersihkan hati dan pikiran dari dosa dan kebencian, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Pemirsa, dalam talk show Manage Your Mind kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Kita juga akan membahas tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan kebersihan hati dan pikiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Dan pemirsa, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir di Dharma TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pendeta David Tobing. Iya, bagaimana aktivitasnya, Pendeta? Sampai saat ini masih berjalan baik dan lancar. Ya. Boleh menyapa pemirsa Dharma Televisi terlebih dahulu, Pendeta David Tobing. Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun berada, kiranya selalu damai di hati kita sekalian. Baik, ini pembahasan kita terkait bersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab, begitu ya. Kita mulai saja diskusi kita pada malam hari ini, Pendeta. Mengapa membersihkan hati dan pikiran ini sangat penting dalam kehidupan Kristen? Iya, sama seperti yang tadi Mbak Nisa sampaikan bahwa segala sesuatu itu muncul dari pikiran, ya. Makanya program ini sangat relevan dengan tema kita Manage Your Mind, ya, karena apapun nanti yang kita akan nikmati, hasilkan, itu semua itu bersumber dari hati dan pikiran kita sendiri. Makanya semua agama saya berpikir akan sama, bahwa hati dan pikiran kita itu harus selalu bersih. Supaya yang kita tuai, yang kita hasilkan, yang kita dapatkan dan nikmati itu selalu bersih dan akan memberikan kesehatan buat setiap pribadi-pribadi. Begitu, Mbak. Nah, apakah setiap manusia ini memiliki hati yang bersih dan pikiran yang bersih juga, Pendeta? Iya. Ini pertanyaan jebakan sebenarnya ini. Ya, memang dengan pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitar kita, hati dan pikiran akan selalu terkontaminasi. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ada banyak faktor yang akan membuat hati dan pikiran manusia terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Misalkan perlakuan manusia, kondisi ekonomi, berita-berita dan lain-lain, itu akan selalu setiap hari bangun tidur buka mata, pasti 1, 2, 3, 4 mungkin akan mempengaruhi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Pasti, misalkan bangun tidur, misalkan sudah ada yang marah-marah kan gitu, itu kan membuat hati dan pikiran kita terkontaminasi kan begitu. Jadi itu tidak bisa dihindari. Tetapi tugas kita, apapun yang mencoba mempengaruhi, mengkontaminasi hati dan pikiran kita, tugas kita, kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus kembali clean gitu ya, harus membersihkan, selalu pure dan murni, supaya kehidupan kita, masa depan kita baik dan akan berhasil, akan sukses. Begitu. Itu tantangannya ya, Pendeta. Betul. Apalagi zaman sekarang ini. Betul, apalagi dengan kondisi sekarang baik makro dan mikro, faktor ekonomi, faktor medsos dan lain-lain. Wah, ini semakin cepat
Serangan-serangan info-info itu akan masuk ke pikiran, ke hati kita. Semakin cepat. Kalau dulu mungkin kecepatannya 40 km per jam, hari ini mungkin sudah 120 km per jam. Jadi percepatan itu membuat kita harus siap sedia senantiasa untuk cleaning, gitu, untuk membersihkan hati dan pikiran kita, untuk terus murni, untuk terus bersih dari semua yang ada di sini. Kayak wiper itu loh Mbak, waktu hujan itu ya, harus terus bekerja, tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, kita akan terkontaminasi dan akhirnya dibentuk oleh situasi yang negatif atau situasi yang buruk dan akan sangat mempengaruhi masa depan dan kehidupan kita selanjutnya. Oke, terutama dalam kehidupan spiritual nih ya, Pendeta ya. Apa dampak dari hati dan pikiran yang tidak bersih? Pertama, tidak akan tenang, khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Bagaimana kalau misalkan begini, saya disakiti oleh si A gitu ya, saya benci dengan si A kalau dia mengkhianati misalkan. Tiba-tiba hari Minggu ke gereja, kita satu gereja dengan si A ini kan gitu. Kita ngelihat dia aja udah nggak konsentrasi kan begitu. Itu salah satu case contoh. Atau yang kedua misalkan kita lagi dalam tanda kutip mengalami satu musibah, misalnya musibah sesuatu yang berat mungkin. Nah, ketika disuruh berdoa untuk bernyanyi, itu akan sangat sulit ketika hati dan pikiran kita masih terpengaruh oleh situasi yang buruk itu. Tidak akan bisa konsentrasi, tidak akan bisa fokus gitu. Apalagi memahami kebenaran, pasti akan sangat sulit sekali. Dan ini akan menjadi sebuah kayak bola salju yang akan lama-kelamaan ketika tidak ditanggulangi akan membuat sesuatu yang lebih parah lagi di masa yang akan datang. Betul. Pendeta, kok dari segi fisik ya, ciri-ciri seseorang yang memiliki hati bersih dan pikiran yang bersih itu ciri-cirinya seperti apa? Yang Pendeta? paling gampang aja, dia gampang tersenyum dan tertawa gitu begitu aja. Walaupun hatinya orang yang bisa tersenyum dan tertawa itu ya mungkin ada yang bilang, itu sandiwara, mungkin, maybe kan. Tapi kita kan melihat orang yang mudah tersenyum dan tertawa, yang selalu exciting, ya 80-90% dia sudah mengatasi itu semua. Karena ketika hati kita tidak baik gitu ya, itu akan terpancar dari wajah. Pasti itu. Makanya kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat 23, saya akan bacakan, dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari Salomo memberikan satu nasihat buat umat Tuhan, khususnya kami Kristiani ini, bahwa apa yang kita lagi pikirkan dan rasakan, itu terpancar, Mbak. Terpancar dari kehidupan aura kita. Ketika kita sedang marah, kita sedang sedih, itu terpancar sekali. Apalagi buat orang-orang yang ekstrovert, wah itu sangat nampak sekali bahwa perubahan wajah itu bisa membuat orang paham, oh ini dia lagi sedih, oh ini dia lagi marah kan begitu. Dan itu dari mana? Dari hati, dari pikirannya begitu. Dari body language itu pasti kelihatan. Dari cara dia memandang, dari cara dia berjalan, itu pasti akan kelihatan sekali. Tapi yang paling bisa kentara sekali wajah kita. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang wajah itu, pancaran mata itu bisa membuat kita menilai seseorang dalam kondisi apa dan seperti apa. Jadi bagi kami para rohaniawan Kristen, saya seperti pendeta yang sering konsultasi atau diajak konsultasi sharing dengan jemaat yang bermasalah, itu belum ngomong aja kita udah ngerti nih arahnya pasti kemana itu. Karena memang sangat kita bisa mengerti, memahami. Karena itu tidak bisa dipungkiri. Ada perasaan itu memancar. Jadi kalau dekat orang yang lagi sedih, itu memang auranya berat, sedih gitu ya. Kalau dengan orang yang lagi kecewa, wah itu bisa terasa. Dari cara dia ngomong, itu vibes-nya itu terasa sekali. Makanya ada orang-orang yang punya kapasitas khusus kayak psikiater, psikologi itu kan ngerti. Dari tutur kata kalimat pun tahu orang ini lagi ngapain atau lagi mengalami apa kan begitu. Itu dari secara fisik. Itu pasti akan bisa tergambar. Apa yang di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran. Oke, itu contoh konkret ya.
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendeta, bagaimana ini Alkitab ini mengajarkan tentang pentingnya membersihkan hati dan pikiran. Namun mohon dijawab setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STH MPD, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu bersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab. Ya pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik pendeta, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Betul. Bagaimana Alkitab ini mengajarkan tentang pentingnya membersihkan hati dan pikiran? Baik, sangat penting dalam artian Alkitab atau firman Tuhan ini selalu membahas bahwa tujuan hidup manusia itu kan adalah supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Iya. Dalam bahasa teologisnya dikatakan kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang dunia atau kehidupan yang berdampak. Nah, ketika tujuan hidup ini sudah sangat jelas bahwa kita harus menjadi berkat buat orang lain, hal ini hanya bisa dicapai ketika hidup kita betul-betul hati dan pikiran ini baik atau bersih, istilahnya tadi. Iya. Karena tidak mungkin orang yang mengalami satu masalah di dalam hatinya, misalkan kepahitan, kebencian, mungkin kekhawatiran, dan atau ada hal-hal yang lain, itu bisa menjadi berkat atau dampak buat orang lain. Artinya, ini akan menjadi satu penghalang untuk dia mencapai tujuan hidupnya tadi. Hati yang tidak bersih, pikiran yang tidak bersih, artinya dipenuhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, itu akan membuat dia tidak bisa maksimal di dalam tujuan hidupnya tadi. Contohnya tadi saya sampaikan, ketika dia kecewa dengan orang lain, dia tidak mau beribadah, itu pun sudah satu kemunduran. Itu sudah satu langkah mundur dalam kehidupannya, rohaninya maupun secara jasmaninya, kan begitu. Itu sebabnya kembali lagi kepada Amsal yang keempat ayat 23 yang saya tadi bacakan, dikatakan dengan jelas, jagalah hatimu. Jagalah hatimu ini bukan satu kalimat ajakan, tapi ini perintah, jagalah hatimu. Jadi tegas sekali, Alkitab sangat konsekuen, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat dan dampak buat orang lain, kita harus menjaga. Mau tidak mau, suka nggak suka, hati ini harus dijaga, pikiran harus dijaga, supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau sumbernya manis, hasilnya juga akan manis. Tapi kalau sumbernya asin, yang mengalir akan asin. Dan orang nggak suka air yang asin, kan begitu. Kalau di dalam bahasa yang lebih spesifik lagi, kami selalu menyampaikan ada sebuah impartasi spirit yang tidak terkelihatan. Contohnya kalau kita ketemu orang yang ketawa, kita nggak disuruh ketawa, akan tertawa, kan begitu. Artinya kita akan mau nggak mau, kita akan merasakan aura kesukacitanya. Nah, kalau kita sedang sedih, cemberut, ketemu orang itu pasti cemberut. Padahal perintah firman Tuhan atau Alkitab, kita harus membuat orang lain bahagia, nggak boleh membuat orang lain sedih, begitu. Nah, ini yang menjadi satu penekanan di dalam firman Tuhan. Kalau tadi dikatakan Alkitab itu sangat menyarankan pentingnya menjaga hati dan pikiran untuk tetap bersih. Begitu, Mbak Nasya. Kemudian pendeta, apa peran Alkitab dalam membersihkan hati dan pikiran kita? Di dalam firman Tuhan itu sebenarnya banyak obatnya, Mbak. Di dalam Alkitab yang kami yakini dan percaya ini sebenarnya sudah tercantum begitu banyak jawaban atas kebutuhan atau persoalan manusia. Contoh begini, ketika kita sedang mengalami sebuah masalah atau di dalam persoalan, sebenarnya Alkitab sudah menuliskan di dalam ayat-ayatnya, misalkan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak kisah di dalam Alkitab cerita tentang bagaimana misalkan Musa
mengalami persoalan, di belakang ada tentara Mesir yang mengejar, di depan ada laut Teberau yang menghadang, jalan buntu kuldesak. Tetapi Tuhan membelah laut itu untuk mereka bisa lewat. Jadi cerita, kisah, kalimat, quotes di dalam firman Tuhan ini sangat banyak yang akan menguatkan ketika orang-orang mengalami pergumulan atau persoalan. Jadi peranan Alkitab itu sungguh luar biasa. Apalagi di dalam kehidupan kami umat Kristiani percaya kalau firman itu adalah firman yang hidup. Sehingga ketika kita mengamini dan percaya, itu akan membuat kehidupan kita semakin dikuatkan ketika menanggung beban yang berat atau mengalami persoalan berat. Kita memahami kisah perjalanan tadi atau cerita yang tadi, kita akan semakin termotivasi untuk bangkit dan untuk bertahan, bahkan menyelesaikan semua tantangan persoalan itu. Jadi peranan Alkitab ini penting sekali. Termasuk dalam membersihkan hati dan pikiran. Betul. Ada di Alkitab. Contohnya begini, ketika kita lagi marah misalkan, marah gitu ya, kita dihianati, Tuhan kan bilang begini, firman Tuhan bilang begini di dalam Injil Matius pasal 5 itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi manusia. Bahkan di dalam 1 Petrus dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni orang yang menyakiti kamu, kamu sama aja dengan pembunuh atau pendusta. Artinya, kemutlakan kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Jadi sakit hati, semua kecewa, marah yang tadi diakibatkan oleh orang itu, yang kotor-kotor negatif dalam pikiran dan hati ini, seharusnya dengan firman ini bisa dibersihkan. Artinya kita melihat, oh kecewa itu nggak baik. Marah itu nggak direstui sama Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kasih itu 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu sabar, kasih itu tidak marah. Itu akan membuat kayak wiper itu, air jelek itu atau air hujan yang buruk itu bisa terkipas atau terhapus dari kaca mobil kehidupan kita. Itu akan bersih kembali. Namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak mudah ya? Tidak akan mudah. Pendeta, ya? Pasti namanya manusia ada kedagingan, egonya pasti lebih tinggi gitu ya. Nah ini, kemudian Pendeta, bagaimana kita dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini ada sambungannya memang untuk menekan ego itu ya. Menekan ego, ya. Jadi kalau kehidupan ini kan kita merasa kita ini sendiri, kita merasa sendiri. Tapi sebenarnya ketika kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita ini kan sebenarnya tidak lepas dari kontrolnya Tuhan, ya. Dalam spotlight-nya Tuhan. Kita ini kan berjalan, ada CCTV-nya Tuhan lah yang melihat perjalanan kita. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari ada Tuhan yang melihat perjalanan kehidupan kita ini, maka keinginan dan kerinduan kita adalah pasti memberikan yang terbaik. Supaya yang melihat ini kan senang. Sama kayak di traffic light, kadang-kadang kan ada CCTV elektronik. Supaya kita nggak dimarahi, ya kita harus mau nggak mau pakai sabuk pengaman. Walaupun itu mungkin tidak enak kan begitu. Harus pakai helm, sekalipun berat. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita ini, kalaupun berat, kalaupun susah, sulit, tetapi kita menyadari kehidupan ini ada Tuhan yang melihat. Nah, kita kan rindu Tuhan yang melihat itu bahagia gitu. Kita juga rindu Tuhan itu juga sukacita gitu. Dan kita rindu juga dia merasakan kebahagiaan melihat anak-anaknya itu menghidupi firman Tuhan ini. Jadi karena tujuannya adalah bukan lagi manusia tetapi Tuhan, maka akan menjadi sebuah dorongan, sekalipun sulit, sekalipun susah, saya harus tetap melakukannya. Karena Yesus sudah memberikan satu teladan di dalam kehidupannya ketika dia dihianati oleh para muridnya, khususnya Yudas Iskariot misalkan. Dia disakiti, dia dicambuk. Dia tetap berkata di salib itu, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tetap mengampuni. Nah, kalau Yesus saja mengampuni, saya pun juga harus mengampuni. Sekalipun ini adalah penyangkalan diri terberat sepanjang hidup kita, gitu, Mbak. Jadi motivasinya bukan lagi melihat manusia, tapi melihat Tuhan. Kalau kita melihat manusia, akan gagal untuk kita dapat
mengampuni atau menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap bersih. Baik, karena ego tadi itu ya. Betul. Tapi ketika jadi dinaikkan standarnya, Mbak. Ego itu kan manusia. Kalau kita hanya di ranah manusia, nggak akan mampu. Tapi kalau sudah bicara ranah Tuhan, atau ranahnya sang pemilik hidup, di atasnya manusia, egonya itu pasti akan, maaf kata ini, dipaksakan untuk turun. Baik, walaupun sesuatu itu menyakiti diri kita. Sangat menyakiti. Sangat menyakiti. Sangat menyakiti. Jadi kalau kita tidak mau berubah, artinya kita tidak mau membersihkan hati dan pikiran kita, sekalipun itu berat, maka kita gagal untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Dia. Karena Dia sudah jelas berkata, Tuhan sudah jelas berkata, ampunilah musuhmu, ampunilah yang menyakiti kamu. Ya sekarang pilihannya mau tetap menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan, kan begitu. Tapi sekali lagi pengalaman hidup, ketika ada orang-orang yang melihat bahwa Tuhan pemilik sang hidupnya, artinya dia mau menyenangkan hati Tuhan. Kebanyakan sih berhasil menekan ego sekalipun sakit. Gitu. Karena motivasinya adalah Tuhan. Betul. Iya, itu sama gaya sebuah mutiara ketika dia di dalam sebuah cangkang begitu, dia terbentuk dari pasir yang menyakiti, yang membuat air mata, dan air mata. Sehingga suatu saat air mata ini menjadi sebuah mutiara yang indah. Demikian juga mungkin dari peristiwa yang menyakitkan, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan yang membuat kita lebih indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dhamma TV masih membahas tema Manage Your Mind kali ini, yaitu bersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab. Masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH. Beliau merupakan Gembala Sidang GKI Yehova Rafa. Baik, kita lanjutkan lagi Pendeta dengan pertanyaan saya tadi sebelum jeda ya Pendeta. Apa manfaat dari berpegang teguh pada Alkitab dalam membersihkan hati dan pikiran? Iya, kembali lagi kepada jawaban saya tadi. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan atau Alkitab, maka kehidupan kita akan selalu exciting gitu ya, bersemangat gitu ya, karena dia tahu, dia memahami firman itu adalah kebenaran yang akan membantu menguatkan dia melewati semua tantangan, rintangan, persoalan apapun. Ketika dia berpegang teguh kepada firman Tuhan, dia akan terlalu bersemangat. Artinya dia tidak menjadi orang-orang yang dipengaruhi, tetapi orang-orang yang mempengaruhi. Baik. Kalau saya kasih ilustrasi seperti termometer dan termostat. Termometer itu kan kalau dimasukkan ke tubuh si A 36, ke saya 36. Mungkin kalau dimasukkan ke Mbak Nisa 35. Berubah-ubah. Tetapi kita harus kayak AC ini, termostat. Artinya apapun yang terjadi di sekeliling, ketika di setel di angka 23, dia akan konstan terus jadi 23. Jadi kehidupan yang konstan ini kayak AC ini, termostat ini akan membuat kehidupan manusia itu tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Kita nggak kayak termometer. Kalau ada orang yang senang, suhu kita senang atau rendah, tapi ketika ketemu yang benceno jadi tinggi kan begitu ya. Enggak. Itu kalau naik turun itu darah tinggi nanti. Dan ini bisa cepat persoalan ini, sakit penyakit, kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau stabil begitu kan enak. Dia tidak terpengaruh. Mau apapun yang terjadi, mau dolarnya naik, mau ekonomi apa, mau ada orang yang jahat, mau apa, dia tetap akan stabil. Karena sekali lagi firman itu adalah satu pegangan yang pasti. Kalau ada satu ayat yang dikatakan di dalam firman Tuhan berkata begini, semua baik gitu ya. Semua itu pasti baik.
semua mendatangkan kebaikan. Lukas 1:37 berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya ya dijalanin aja. Pasti akan ada solusinya, pasti akan ada penyelesaiannya. Jadi kehidupan kita stabil, Mbak. Emosi kita stabil, pikiran kita stabil, hidup kita stabil, tekanan darah stabil, semuanya stabil, gula darahnya stabil, kolesterolnya stabil semua. Karena semua penyakit, semua masalah dalam kehidupan kita, maaf ini baik secara jasmani maupun rohani, itu pada dasarnya bukan karena makanan, minuman, mayoritas karena apa? Pikiran yang kotor, hati yang tidak bersih. Semua itu yang membuat, kalau di dalam dunia kedokteran kan dibilang ya tetap sukacita, senang, happy gitu ya. Karena firman Tuhan juga bilang yang sama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semua, Mbak. Saya pernah mungkin cerita di Dhamma TV ini, saya pernah divonis autoimun tahun 2014. Ketika saya divonis autoimun di dalam satu kisah kehidupan saya ini, dan dokter bilang secara medis belum ditemukan obatnya, dan saya hanya bisa bertahan 8 bulan, itu sangat mempengaruhi hati dan pikiran. Ada rasa takut, ada rasa kecewa kepada Tuhan, rasa minder. Maaf kata, hati ini pun setiap hari sedih, nangis. Tetapi saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang berkata, di dalam kelemahan mula kuasaku nyata sempurna. Artinya saya yakin waktu itu saya nggak akan mati karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, saya juga bisa bangkit dari persoalan ini. Dan terbukti sampai hari ini, firman yang saya pegang nyata terjadi atas kehidupan saya. Setelah hampir kurang lebih 11 tahun, saya sudah melewati semua. Sampai hari ini, dari vonis 8 bulan, bisa hidup 11 tahun. Itu salah satu cerita kisah hidup saya yang ingin saya bagikan kepada pemirsa Dhamma TV, bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu sangat luar biasa ketika kita imani dan percaya. Demikian, Mbak Lisa. Ya gitu ya, jadi tetap berpegang teguh pada Alkitab, apapun kondisi kita. Walaupun kehidupan kita ini fluktuatif begitu ya. Dan itu tidak akan bisa dihindari, Mbak. Keniscayaan lah, hidup ini bisa flat terus, baik itu enggak ada. Pasti akan ada turbulensinya, pasti akan ada jatuh bangunnya, pasti ada lembah bukitnya, itu pasti. Dan supaya kita ini tetap konstan dalam kondisi apapun, manfaat firman Tuhan atau Alkitab itu sangat berpengaruh sekali, bermanfaat sekali. Baik, Pendeta. Kemudian apa strategi-strategi yang dapat digunakan untuk membersihkan hati dan pikiran dari dosa dan kebencian? Iya, buat pemirsa Dhamma TV, ya strateginya adalah mari luangkan waktu. Mari kita meluangkan waktu di dalam kehidupan kita ini yang Tuhan kasih 1 hari 24 jam ini. Minimal 10% dari 24 jam yang kita punya 1 hari ini, kita mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, beribadah. Di dalam dunia kekristenan memang ibadahnya cuma sekali seminggu, di hari Minggu saja. Tetapi di dalam ibadahmu di rumah, Bapak Ibu, itu sama seperti di gereja. Jadi minimal 2 jam 40 menit ya, 24 dibagi 10 ya 10% aja lah. 2,4 jam itu kita bisa meluangkan waktu membaca firman, menyanyikan pujian, berdoa, supaya cooling down gitu. Supaya ada waktu mungkin pesta ulang tahun. Nah, 2,4 jam ini seperti cleaning service yang membersihkan semua sampah-sampah ini, kemudian ruangan itu kembali tertata. Mungkin waktu pesta ada botol minuman di sana, ada tempat kue yang berjatuhan gitu, semua kotor gitu ya. Itu mungkin masalah atau persoalan, tetapi dengan kita 2,4 jam ini kita bisa memuji Tuhan, berdoa, membaca firman, mendengar kaset-kaset atau video-video khotbah seperti acara di Dhamma TV ini bisa dilihat di tayangan YouTube. Itu akan seperti cleaning service, Mbak. Ibaratnya cleaning service itu yang membersihkan, kayak vacuum cleaner itu menyedot semua sampah-sampah itu supaya ruangan hati kita, ruangan pikiran kita kembali menjadi bersih, sehingga ketika semua bersih, kehidupan kita pun akan sukacita dan akan membawa berkat yang luar biasa. Jadi dalam waktu 24 jam luangkan waktu 10% saja. 10%. Jadi yang 90% bisa kita pakai untuk tidur, bekerja, healing, apa saja. Ya diskon lah Pak David, misalkan 10%, terlalu berat 2,4, oke deh.
saya diskon aja, misalkan 5%. Ya udah, cukup 1 jam lah, 60 menit. Kayak tayangan kita hari ini kurang lebih ya 60 menit begitu ya. Minimal 60 menit kita mendengar kisah-kisah yang menginspirasi, memotivasi. Ya, berdoa, memuji Tuhan, itu sangat efektif strateginya. Daripada kita merasa, enaknya kita membersihkan hati dan pikiran ke pantai selatan, misalkan. Healing gitu ya. Healing gitu ya. Berangkat healing, Mbak, betul. Pulang, masuk angin, kerokan semua. Ada yang bilang dugem, misalkan, dunia malam, begitu ya. Saya sudah lewati semua, yang terbaik adalah memberi waktu untuk kita, istilahnya beribadah, untuk membaca, merenungkan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang sangat efektif, murah, meriah, efektif, berdampak, dan luar biasa. Cost-nya minim sekali. Dan tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping, betul sekali. Tidak ada efek samping ya. Kalau dugem ada efek sampingnya. Healing juga ada efek sampingnya ke pantai gitu ya. Kantongnya bisa melorot kan begitu. Kalau ini aman, rekeningnya juga nggak akan tersedot. Itu yang perlu disadari ya. Kadang-kadang karena ada rasa emosi begitu. Karena kan dunia ini kan menawarkan segala keenakan, kenyamanan begitu ya. Betul. Jadi ketenangan itu kita hanya dapat di dalam ketika berhubungan dengan Tuhan. Hati yang damai itu kita hanya dapat di dalam hadirat Tuhan. Ada satu lagu yang sering saya nyanyikan dengan keluarga, di hadiratmu aku bebas. Jadi di hadirat Tuhan itu kita merasakan ketenangan, bebas dari semua. Itu nggak bisa digambarkan gitu. Ketika kita mendengar firman, ketika kita memuji Tuhan, itu tenangnya luar biasa. Dan tidak ada, kalau ada mungkin disuntik, kayak saya dulu disuntik itu ya paling flyingnya 1-2 jam. Setelah sadar, masalah lagi kan. Tapi kalau ini tidak ada, kayak Mbak Nisa tadi kata, tidak ada efek samping. Bahkan waktunya nggak temporer, ketenangan itu akan terus kita dapat, kita akan damai, dan itu tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Jadi efeknya itu semakin menyehatkan dan semakin menguatkan kita. Kerja enak, melayani enak, semua enak, tidak ada hal-hal yang merugikan kita. Gitu. Baik Pendeta, kemudian Pendeta ini bagaimana doa dan pembacaan Alkitab ini dapat membantu kita dalam membersihkan hati dan pikiran? Iya, jadi seperti saya tadi katakan, sangat berperan sekali. Karena ketika kita doa itu kan kita berkomunikasi sama Tuhan. Kalau istilahnya saya sampaikan ke jemaat, Yesus mengajarkan kita berdoa yang disebut dalam dunia kekristenan itu kan doa Bapa kami. Itu sangat terkenal gitu ya, doa Bapa kami itu sangat terkenal. Yesus mengajarkan doa kepada kita, kepada kami, kepada umat Tuhan bahwa kalau berdoa panggil dia Bapa. Ya, sama. Saya dulu punya ayah, saya anak ya. Kalau saya punya masalah, saya datang kepada ayah, Bapak. Kalau kita sudah ngadu kepada Bapak, saya butuh pulpen begitu ya. Itu akan membuat ketenangan. Masalahnya sudah di sana, bukan di saya lagi kan begitu. Pendeta, mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Bincang kita semakin seru, tapi ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Taufik, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu bersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab. Baik Pendeta David Taufik, tadi kita sempat terjeda ya Pendeta ya dengan pertanyaan saya, yaitu bagaimana doa dan pembacaan Alkitab dapat membantu membersihkan hati dan pikiran Pendeta? Iya. Sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi Mbak. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa sebagai anak, itu akan merasakan ada kelegaan karena beban yang kita miliki itu kita sudah sampaikan kepada dia gitu ya. Artinya sekarang persoalan di pihak dia gitu, pihak Tuhan, Bapa gitu ketika kita berdoa.
Nah, doa itu akan membuat beban yang kita angkat itu menjadikan lebih ringan, bahkan akan menjadi lebih mudah. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, pemirsa Dhamma TV, saya akan bacakan satu ayat buat kita pada saat ini. Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ketika firman ini kita terima dan kita amini, jadi doa tadi sudah menyerahkan beban, sekarang pikiran kita diisi dengan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, itu akan membuat kehidupan kita akan happiness, akan lega. Kalau saya sampaikan ke pemirsa Dhamma TV dan kepada Mbak Nisa, saya akan sebut dengan air mata, tir. Tir itu air mata. Air mata ada sukacita, ada dukacita. Nah, air mata itu saya singkat tir itu, T-nya itu thinking. T itu thinking, E itu emotion. A itu action, R itu result, hasil. Jadi pikiran mempengaruhi perasaan, emosi, emosi mempengaruhi action atau tindakan, tindakan mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-8, saudara-saudara, semua yang benar dan semua yang mulia, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau saya ambil stepping stone-nya begini, kalau yang kita pikirkan yang manis, maka perasaan kita akan manis. Ketika perasaan kita manis, action kita juga akan manis. Dan ketika action kita manis, hasilnya juga akan manis. Nah, kebalikannya, kalau yang kita pikirkan yang buruk, maka emosi kita akan buruk. Ketika emosi kita buruk, maka tindakan kita akan buruk. Tindakan kita buruk, hasilnya akan buruk. Nah, kalau pikiran kita yang manis, emosi kita manis, tindakan kita manis, hasilnya manis, pasti air mata sukacita. Tetapi kalau pikiran kita yang buruk, emosi kita buruk, tindakan kita buruk, hasilnya buruk, yaitu sebut tadi air mata duka cita. Jadi ada sebuah pilihan buat kita umat Tuhan untuk memilih apakah kita mau berdoa, kayak tadi saya sampaikan, menyerahkan beban kepada Bapa dan mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik, yang positif, yang indah-indah, supaya hasilnya akan indah. Dan ketika doa dan firman ini kita lakukan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita, outputnya pasti yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu satu kepastian. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap Alkitab. Betul, Pendeta. Kemudian apa peran Roh Kudus ini dapat membantu kita membersihkan hati dan pikiran? Ini melengkapi di segmen yang kedua tadi yang saya jawab. Selain ada CCTV Tuhan dari atas, di saat Pentakosta, Yesus naik, dicurahkan Roh Kudus, Pentakosta, Yesus berkata bahwa aku akan mencurahkan roh penolong bagimu. Jadi selain Bapa melihat dari atas, Roh Kudus juga menopang dari bawah. Sehingga ketika Roh Kudus menolong kita, kita akan dimampukan yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, ada keegoan dalam diri manusia. Ada sebuah keakuan di dalam diri manusia, gengsinya manusia, harga diri manusia. Ketika harus memaafkan, harus untuk mengampuni, untuk ikhlas, itu nggak mudah. Kadang-kadang daging sudah oke, tapi pikiran perasaan tetap aja memberontak, ya kan? Nah, di sini peranan Roh Kudus yang luar biasa sebagai roh penolong. Selain roh penolong, dia juga disebut sebagai roh penghibur yang akan menghibur kita di masa-masa sulit ini. Jadi sangat ibaratnya melengkapi. Kalau saya bilang kayak sayap itu, pesawat itu bisa terbang tinggi, itu ada sayap kiri, ada sayap kanan untuk dia bisa naik. Disinilah perannya, selain Bapa melihat kehidupan kita, kita juga ditopang dari bawah oleh kuasa Roh Kudus. Dan ini perannya sangat luar biasa sekali untuk kita dapat mengendalikan keegoan, keakuan, dan harga diri, keangkuhan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Memang sulit ya Pendeta ya, ketika kita ada sesuatu permasalahan itu yang menyakiti diri kita, itu susah sekali. Sulit memaafkan juga. Maaf, sulit sekali. Apalagi ketika kita mau diperhadapkan dalam konteks keuangan, money. Wah, ini luar biasa. Yang kedua, diperhadapkan dalam hal hati, itu ya. Hati ya, broken heart gitu. Wah, ini
sangat sulit sekali. Sulit. Yang ketiga, diperhadapkan dalam konteks kita dikhianati di dalam hal karir. Saya melihat 3 hal ini sangat berat sekali. Yang pernah saya alami sepanjang saya menjadi pendeta 20 tahun ini, 3 hal ini yang seringkali membuat orang terpuruk sekali. Sampai jangan-jangan endingnya bunuh diri. Karena hatinya sudah begitu kotor, pikirannya sudah gak karu-karuan, endingnya adalah bunuh diri dan kebinasaan. Pasti masalah uang, pasti masalah cinta, percintaan, atau yang terakhir masalah jabatan, karir, dan kuasa. Ini pasti. Ini paling top 3 lah saya bilang. 3 terbesar ranking. Jadi ketika uang sudah berbicara, hati atau cinta dipermainkan, dan ketiga karir diambat atau usaha dijegal gitu, dibegal. Wah, ini paling berat di dalam kehidupan manusia. Bahkan sampai lupa dengan Tuhan juga. Itu tadi saya katakan. Sampai kadang-kadang nggak mau ibadah, akhirnya lama-kelamaan makin jauh dari Tuhan. Dan itu tadi, ketika dia jauh dari Tuhan, maka ini adalah ranahnya setan, iblis, untuk mengeksekusi. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi orang-orang yang mengalami persoalan tidak segera diobati, ini adalah celah pintu iblis masuk. Pernikahan yang bubar, ya, dan lain-lain itu diawali dari sini. Itu sebabnya firman Tuhan sangat penting sekali, Alkitab, untuk kita memulihkan hati dan pikiran agar iblis tidak diuntungkan dari semua persoalan yang ada ini. Baik. Kemudian pendeta, bagaimana membersihkan hati dan pikiran dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan? Ada hubungannya ini tadi ya. Betul. Jadi kalau kita happiness, Mbak, ibadah itu enak, pelayanan itu enak, berdoa itu enak, ya, semua itu terasa nikmat begitu. Tadi saya katakan Bapak, hubungan kita dengan Bapak, dengan Tuhan itu kan dipanggil Bapak. Makanya Gus Dur pernah ngomong kan, nyindir kan, orang Kristen itu paling dekat dengan Tuhan karena manggilnya Bapak gitu ya. Yang kedua adalah Hindu, Om gitu ya. Yang paling jauh yang lain, karena harus pakai speaker, karena itu kan kata Gus Dur. Karena kedekatan ini, Mbak, enak sekali kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan hati dan pikiran yang bersih, itu semuanya indah, baik. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, kerja enak. Kayak tadi saya ilustrasikan air mata tadi. Kita kerja dengan perasaan pikiran optimis, pikiran kita optimis, perasaan kita optimis, tindakan kita optimis, aslinya juga kan optimis. Itu akan, ibarat kata begini, rohana dan rohani ini tidak bisa dipisahkan. Antara ketika kita beribadah dengan hati dan pikiran yang bersih, itu juga akan mempengaruhi jasmani kita. Ketika rohani kita bersih, jiwa kita bersih, tubuh kita bersih juga. Jadi 3 serangkai ini tidak akan bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini berjalan bersama-sama. Ketika jiwa kita bersih, pikiran dan perasaan kita bersih, roh kita juga bersih. Ketika roh kita bersih, tubuh kita juga bersih. Hati kita akan sehat, semua tubuh akan sehat. Banyak kisah yang saya alami dan saya layani, orang-orang yang berpenyakit, maaf, sudah akut, komorbidnya banyak, dia merubah hati dan pikirannya tetap optimis, saya sehat, setiap hari saya bilang saya kuat, saya sembuh, dokter bilang mimpi kali ya gitu ya, tapi setiap hari dia praktekkan, saya sehat, saya kuat, dokter saya sudah pulih, belum, saya sehat. 3 bulan, 4 bulan diperiksa lagi, betul-betulan sembuh dan sehat. Ya, karena mindsetnya ditanamkan positif. Betul, gitu, makanya tema yang tadi Mbak Nisya sampaikan, manage your mind itu penting. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berasal dari pikiran. Betul. Semua berasal dari pikiran. Apa itu? Kesembuhan, kelimpahan, semua itu berasal dari pikiran. Karena kalau pikiran ini sudah, hati ini sudah kotor atau sudah negatif, semua akan negatif. Semua akan negatif. Padahal dalam kondisi terburuk sekalipun, Tuhan masih sanggup untuk memulihkan dan memberkati. Itu yang kadang-kadang kita sampai lupa. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, kita jauh dari Tuhan, itu tidak menjadi opsi.
penyelesaian. Malah kita harus mendekat kepada Tuhan. Loh Tuhan, ini aku sudah babak belur kan begitu, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Ada satu kisah buat pemirsa Dhamma TV di dalam Ayub, pasal yang pertama sampai ayat 42, ini seorang Ayub yang kaya raya, tiba-tiba diberi pencobaan, miskin, kemudian hartanya habis dari seorang yang kaya yang keluarganya sangat-sangat harmonis, terpuruk jatuh. Bahkan teman-temannya bilang begini, wah ini gara-gara Tuhanmu ini. Istrinya bilang, udah tinggalin aja Tuhan, ndak Tuhan-Tuhanan ya. Tapi Ayub 1 ayat 21 berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap bersyukur dan tidak berbuat dosa, bahkan mengampuni orang yang mencibir lah ya, membuli lah istilahnya begitu. Dan di Ayub 42 di ayat pasal terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan memulihkan kondisi Ayub 2 kali lipat dari yang kemarin. Artinya sebelum dia terpuruk. Mungkin kalau dulu dia 1 miliar habis, ketika dia tetap menjaga hati dan pikirannya tetap bersih dan mengampuni, Tuhan pulihkan 2 kali lipat jadi 2 miliar. Artinya Tuhan sanggup memulihkan. Yang terpenting kuncinya adalah hati dan pikiran kita harus tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pendeta David Tobing atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sebenarnya saya ingin diskusi lebih banyak lagi Pendeta David Tobing, tapi keterbatasan waktu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Tapi overall sangat bermanfaat sekali bagi saya dan tentunya pemirsa Dhamma TV. Terima kasih, sehat selalu Pendeta David Tobing. Kita jumpa lagi next episode. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta David Tobing ST, STH MPD, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu bersihkan hati dan pikiran dengan berpegang teguh pada Alkitab. Semoga bermanfaat untuk Anda. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Dan jangan lupa apabila Anda ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silakan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.